I don't give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear. Bab 1. Pendapatan nasional. Pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Secara umum, jika pendapatan nasional semakin tinggi, maka kesejahteraan semakin tinggi pula. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, artinya semakin tinggi jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga pendapatan produsen semakin meningkat, dan kemampuan konsumen dalam membeli barang semakin meningkat. Pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional dapat dilihat melalui 3 pendekatan. 1. Pendekatan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. 2. Pendekatan pendapatan. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dari faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. 3. Pendekatan pengeluaran. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional berarti jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen, dan pemerintah, dalam suatu negara selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Dari 3 pendekatan mengenai definisi pendapatan nasional tadi, definisi yang umum digunakan adalah pendekatan yang pertama, yakni pendekatan produksi. Jadi, pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Tujuan perhitungan pendapatan nasional: mendapatkan taksiran yang akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Manfaat menghitung pendapatan nasional: 1. Mengetahui struktur perekonomian. 2. Mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. 3. Mengetahui perekonomian antar daerah. 4. Membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. 5. Menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Konsep pendapatan nasional. Gross National Product (GNP). Pendapatan nasional yang menghitung produksi semua warga asli atau warga lokal dari suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, GNP berarti Produk Nasional Bruto (VNB). Jika GDP lebih besar dari GNP, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian negara tersebut masih dalam tahap berkembang, karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Jika GNP lebih besar dari GDP, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian negara tersebut sudah maju, karena mampu menanamkan modalnya lebih besar di luar negeri daripada menerima penanaman modal dari negara lain. Konsep pendapatan nasional. Net National Product. Angka-angka produk nasional pada pembahasan sebelumnya disebut bruto, karena di dalamnya masih tercakup biaya produksi yang belum dipotong, yaitu penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya manfaat suatu benda disebabkan pemakaian secara rutin. Untuk memperoleh produk nasional neto atau net national product, nilai definisi tadi harus dikurangkan dari produk nasional bruto atau gross national product. NNV adalah GNV, penyusutan. Net national income (NNI) harus menghilangkan unsur pajak tidak langsung dan menambahkan subsidi. Pajak tidak langsung. Pajak yang pembayarannya bisa dialihkan pada pihak lain. Contohnya adalah pajak yang pertambahan nilai (PPN). NNI sama dengan NNV, pajak tidak langsung tambah subsidi. Personal income (VI), bagian pendapatan nasional yang merupakan hal individu dan perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Dalam bahasa Indonesia, personal income diartikan sebagai pendapatan persorangan. Disposable income atau DA adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Rumus pendapatan disposable income
adalah PA dikurang pajak langsung. Berdasarkan komponen-komponen pendapatan nasional tersebut, dapat disusun skema perhitungan pendapatan nasional. Anda bisa melihatnya pada tabel di layar. Metode penghitungan pendapatan nasional. Balasan jasa faktor produksi. Upah didapat dari tenaga kerja. Sewa didapat dari penggunaan lahan. Bunga didapat dari penggunaan modal. Dan keuntungan didapat dari penggunaan wirausaha. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan, rumusnya adalah upah ditambah sewa, ditambah bunga, ditambah keuntungan. Dalam istilah ekonominya adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Penjelasan. Y itu adalah pendapatan. W itu adalah wages atau upah. R itu rent atau sewa. I itu interest atau bunga. Dan P itu profit atau keuntungan. Metode penghitungan pendapatan nasional. 1. Metode pendekatan pendapatan. Balasan jasa faktor produksi. Upah, tenaga kerja, sewa, penggunaan lahan, bunga, penggunaan modal, keuntungan, penggunaan wirausaha. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan, rumusnya adalah upah ditambah sewa, ditambah bunga, ditambah keuntungan. Dalam istilah ekonomi, rumus tersebut ditulis dengan keterangan Y pendapatan, W wages atau upah, R rent atau sewa, I interest atau bunga, P profit atau keuntungan. 2. Metode pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran atau expenditure approach menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi yakni konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Rumah tangga konsumen melakukan pengeluaran berupa konsumsi, rumah tangga produsen melakukan pengeluaran berupa investasi, rumah tangga negara melakukan pengeluaran berupa belanja pemerintah, dan transaksi yang melibatkan masyarakat luar negeri berupa ekspor neto, yakni ekspor dikurangi dengan impor. Jadi, rumus mencari pendapatan nasional dengan metode pengeluaran adalah Y pendapatan, C konsumsi, I investasi, G pemerintah, X ekspor, M impor. 3. Metode pendekatan produksi. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah atau value added dari semua sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Berikut contoh ilustrasinya. Seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya. Langkah pertama yang dilakukan adalah membeli kapas dari para petani dengan harga 300.000. Pengusaha pabrik akan mengolah kapas menjadi benang dengan biaya 400.000. Para pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya 600.000. Kain tersebut masuk ke pabrik garmen untuk diproduksi menjadi pakaian. Jadi dengan biaya sebesar 800.000, seterusnya pakaian jadi tersebut dijual kepada pedagang di pasar dengan harga 1 juta. Ilustrasi di atas terlihat dalam tabel berikut. Pendapatan per kapita atau income adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Cara menghitung pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Cara yang lazim adalah dengan menggunakan kurva Lorenz dan koefisien Gini. Perhatikan kurva Lorenz berikut. Sumbu horizontal menggambarkan presentasi jumlah penduduk. Sumbu vertikal
menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima. Garis diagonal di tengah adalah garis kemerataan sempurna. Dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata jika nilai koefisien Gini mendekati 0, karena daerah yang diarsir semakin kecil. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai koefisien Gini makin mendekati 1, karena daerah yang diarsir semakin besar. Perhatikan tabel berikut. Jika nilai koefisien Gini di bawah 0,4, maka ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini baik bagi negara karena distribusi pendapatan masyarakat merata. Jika berada antara 0,4 sampai 0,5 berarti sedang, dan jika berada pada 0,5 berarti ketimpangan pendapatan masyarakat tinggi.